awan sebanyak-banyaknya masuk neraka. Ya kan? Maka dia banyak menggoda manusia. Kalau manusianya jauh dari Allah, nah ini makanan empuk bagi iblis. Tapi kalau manusianya dekat dengan Allah, nah dia takut. Yang dia takutkan bukan manusianya, Allah yang dia takutkan. Cuma karena manusianya dekat dengan Allah, maka iblis nggak bisa dekat. Ini dicontohkan, dibuktikan. Waktu pada suatu ketika dulu, Nabi masuk masjid, Pak. Ya. Di pintu masjid itu ada anak muda lagi duduk di pintu, ditegur sama Rasul. Masuk, kalau nggak keluar, jangan duduk di pintu. Nolehlah orang tadi, rupanya Rasul yang datang. Ya Muhammad, katanya, ada apa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Dari tadi saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat dalam masjid itu. Cuman saya takut sama orang tidur di sampingnya itu. Loh, kata Nabi, kamu takut sama yang tidur, nggak takut sama yang sholat. Kenapa? Kalau yang tidur itu ya Rasul, bujur tubuhnya saja yang terbujur, tapi hatinya ingat terus sama Allah. Aku nggak bisa dekat, kalau dekat hancur saya. Tapi kalau yang sholat itu, badannya ya tunggang-tunggi itu, hatinya kemana-mana. Ini makanan saya nih. Jadi rupanya iblis itu lebih takut kepada orang yang ingat kepada Allah ketimbang orang yang nggak ingat. Gitu. Nah makanya Allah perintahkan betul, wala takum minal ghafilin, jangan sampai lalai. Sedetak jantung sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai, kata Allah. Kenapa? Begitu lalai, iblis masuk. Nah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi gitu Pak ya. Jadi artinya bagaimana caranya? Ya mesti kita kenali dulu diri kita. Kenal diri, kenal pada Allah. Jadi tidak lagi merasa kita yang sholat. Selagi kita merasa kita yang sholat masih mendua. Nah, ya. Makanya syirik itu Pak bukan hanya nyembah patung berhala. Merasa ada saja kita itu masih syirik. Allah melihat, kita melihat, dua yang melihat. Allah mendengar, kita mendengar, dua yang mendengar. Yang namanya syirik itu mendua, Pak. Ya dah. Di satu sisi kita yakin Allah melihat, kita juga yakin kita ini melihat. Nah, dua yang masih syirik. Gimana supaya tidak syirik? Serahkan yang punya kita kepada Allah. Sehingga yang melihat cuma dia saja, kita yang enggak. Yang kuasa cuma dia, kita enggak kuasa. Nah, baru kita tauhid. Maka sekarang enggak perlu kita mentauhidkan Allah. Kenapa? Memang Allah itu sudah tauhid. Yang bisa kita lakukan mengaitkan keyakinan kita kepada ketauhidan Allah, gitu. Mengaitkan keyakinan kita kepada keesaan Allah. Nah, jadi membuang punya kita, mengisbatkan pada Allah Subhanahu